Cinta Sang Pewaris. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 2024 sampai tahun 2026. Bab 2024 Kekuatan Satu Pukulan, Artefak Kuasi Surgawi. Setelah mendengar ini, Ye Yao Yao menarik napas dalam-dalam lagi, lalu berkata dengan lembut, tanpa diduga, memang ada artefak peri di dunia ini. Saya pikir itu hanya benda yang ada dalam legenda. Meskipun 5 elemen yin yang giok sangat kuat, itu hanya dapat digunakan sekali. Jika Anda ingin terus menggunakannya, Anda harus menunggu selama 50 tahun. Sekarang Senior Chen telah benar-benar menggunakan 5 elemen yin yang elemen sejade, itu menunjukkan bahwa dia juga sangat mementingkan pertarungan. Saat ini, Zhao Hebi berbicara. Ya, Senior Chen telah menggunakan senjata kuasi abadi untuk menghadapi junior. Bahkan jika dia bisa menang hari ini, itu akan memalukan. Ye Tianxuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Zhao Hebi tidak membantah kata-kata Ye Tianxuan kali ini, tetapi sedikit mengangguk. Dan Fendi Zanders juga tahu bahwa penghalang cahaya di sekitar tubuh Chen Yuanwu sangat tidak biasa, tetapi dia tetap tidak memilih untuk menyerah pada serangan itu. Ledakan. Terjadi ledakan keras. Tinju Fendi Zanders menghantam penghalang pertama lampu merah dengan keras. Namun yang mengejutkan semua orang, lampu merah ini bertahan di depan tangan Fendi Zanders selama kurang dari setengah menit sebelum pecah. Semua orang menunjukkan ekspresi ketakutan, dan mereka yang mengetahui kekuatan yin yang dan 5 elemen giok bahkan lebih tak terbayangkan. Lagi pula, bahkan jika Ye Tianxuan dan Zhao Hebi bergabung, sangat mustahil bagi mereka berdua untuk dengan mudah menembus penghalang merah yin yang dan 5 elemen dalam waktu singkat. Namun saat ini, penghalang ini seperti cermin di depan Fendi Zanders, dan dengan mudah dihancurkan oleh Fendi Zanders. Ini. Bahkan ekspresi wajah Ye Yao Yao agak aneh, lalu dia menoleh untuk melihat Ye Tianxuan. Pada saat ini, dia sudah ragu apakah apa yang dikatakan Ye Tianxuan barusan itu benar. Setelah Fendi Zanders dengan mudah menghancurkan penghalang merah pertama, tinjunya seperti menembus bambu, dan kemudian dia menghancurkan penghalang oranye kedua dan penghalang hijau ketiga secara berturut-turut. Giok 5 elemen yin yang hanya memiliki 5 penghalang, tetapi kelima penghalang ini sangat kuat, dan menjadi lebih kuat seiring berjalannya waktu. Tampaknya belum ada seorang pun yang mampu mendobrak kelima penghalang tersebut. Inilah sebabnya Zhenhua Zarge menggunakan giok 5 elemen yin yang pada saat itu, alasan mengapa semua orang sangat terkejut. Namun siapa sangka Fendi Zanders mendobrak ketiga penghalang tersebut secara langsung dan mudah. Apakah karena setelah bertahun-tahun, energi giok 5 elemen yin yang telah habis? Zhao Hebi menghela nafas dengan ekspresi bingung. Tidak ada kemungkinan seperti itu. Ye Tianxuan menggelengkan kepalanya tanpa berpikir. Bagaimana kamu tahu? Zhao Hebi buru-buru bertanya. Jika energi dalam giok 5 elemen yin yang benar-benar habis karena waktu yang terlalu lama, mustahil bagi Senior Chen untuk tidak mengetahuinya, dan sangat tidak mungkin baginya untuk menggunakan giok 5 elemen yin yang saat ini. Jadi pasti tidak ada masalah dengan giok 5 elemen yin yang ya, itu hanya karena pukulan Fendi Zanders begitu kuat sehingga bahkan giok 5 elemen yin yang tidak dapat menghentikan pukulannya. Ye Tianxuan berbicara langsung. Setelah mendengar kata-kata Ye Tianxuan, Zhao Hebi tidak bisa menahan napas dalam-dalam, dan berkata dengan suara rendah, jika tidak ada yang salah dengan 5 elemen giok yin yang, seberapa menakutkan kekuatan pukulan Fendi Zanders. Tanda tanya petik 2. Mengapa kamu tidak mencobanya sendiri sekarang? Ye Tianxuan berkata dengan ringan. Lupakan saja, aku, seorang manusia, tidak terlibat dalam pertarungan para dewa seperti itu. Zhao Hebi tersenyum canggung dan menggelengkan kepalanya di sisi lain. Karena Fendi Zanders terus-menerus menghancurkan 3 penghalang di depan Chen Yuanwu, energi pukulan ini hampir habis, jadi ketika tinjunya mengenai penghalang keempat, itu hanya membiarkan penghalang biru itu sedikit bergetar, tapi itu tidak sepenuhnya menembus penghalang. Kamu adalah seniman bela diri pertama yang pernah saya lihat yang dapat menghancurkan 3 penghalang dengan satu pukulan. Chen Yuanwu berkata kepada Fendi Zanders tanpa ekspresi. Melihat Chen Yuanwu, Fendi Zanders menarik napas dalam-dalam, lalu bergegas menuju posisi Chen Yuanwu lagi. Tinju Tiangang Bintang 7, retak langit. Teriak Fendi Zanders, guntur dan kilat menyambar di langit. Pukulan Fendi Zanders menghantam penghalang biru di depan Chen Yuanwu lagi, meski penghalangnya tidak langsung rusak, retakan kecil mulai muncul.
Tinju Tiangang Bintang 7, hancurkan kota. Tanpa ragu-ragu, Fendi Zanders melancarkan pukulan kedua. Pukulan ini langsung menghancurkan penghalang biru yang sudah penuh retakan. Saat ini, hanya ada penghalang hitam terakhir yang tersisa di depan Chen Yuanwu. Begitu Fendi Zanders dapat menembus penghalang ini, maka giok 5 elemen yin yang milik Chen Yuanwu tidak akan ada artinya lagi. Chen Yuanwu memandang Fendi Zanders di depannya, dan ekspresi wajahnya tampak terkejut, karena dia tidak pernah menyangka bahwa Fendi Zanders dapat menembus 4 penghalang begitu cepat. Setelah menembus penghalang biru, tinju Fendi Zanders masih tidak berhenti, dan terus menyerang penghalang hitam di depan Chen Yuanwu dengan panik. Hanya saja kekerasan penghalang hitam terakhir jauh di luar imajinasi Fendi Zanders. Penghalang sebelumnya sama rapuhnya seperti cermin di depan Fendi Zanders. Hanya penghalang keempat ini yang dapat memberi kekuatan pada Fendi Zanders. Bermasalah. Pada saat ini, penghalang hitam terakhir terasa seperti batu besar bagi Fendi Zanders. Tidak peduli seberapa keras upaya Fendi Zanders, tinjunya tidak dapat memberikan dampak sedikit pun pada penghalang ini. Setelah melihat pemandangan ini, semua orang di Sekte Tianyuan merasa sedikit gugup. Bagaimanapun, mereka sangat khawatir jika Fendi Zanders seperti sebelumnya, akan sedikit merepotkan jika dia menghancurkan penghalang terakhir dengan satu pukulan. Bang bang bang. Fendi Zanders meninju penghalang di depan Chen Yuanwu satu demi satu. Kekuatan setiap pukulannya sungguh mencengangkan, tapi penghalang itu sepertinya masih belum merespon. Apa lagi yang ingin kamu pukul? Chen Yuanwu memandang Fendi Zanders dan mencibir, lalu melambaikan tangan kanannya dengan ringan, dan telapak tangan raksasa langsung menepuk posisi Fendi Zanders. Fendi Zanders buru-buru menghindari sosoknya dan bersembunyi. Dan telapak tangan besar itu langsung membuat lubang besar yang dalam di tanah. Giok 5 elemen yin yang benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Senior Chen sudah tak terkalahkan. Jika Fendi Zanders tidak dapat memecahkan penghalang di depan Senior Chen sesegera mungkin, maka Fendi Zanders pasti akan kalah hari ini. Zhao Hebi melihat posisi Fendi Zanders dan berkata dengan lembut. Mengapa kamu mendukung Fendi Zanders sekarang? Bukankah kamu seharusnya mendukung Senior Chen? Ye Tianxuan membeku sejenak, lalu bertanya pada Zhao Hebi dengan lembut. Akhir bab ini. Bab 2025. Bab 2025 Kekuatan Artefak Abadi. Saya memang berada di pihak Chen Buwei sebelumnya, tetapi sekarang situasinya telah berubah. Saya pikir jika Fendi Zanders bisa menang hari ini, maka segalanya akan menjadi lebih menarik. Kata Zhao Hebi sambil tersenyum. Tidak peduli siapa yang menang di antara mereka berdua hari ini, itu akan menjadi kerugian besar bagi Yanxia Guwu kita. Saya khawatir kita tidak akan pernah bisa mencapai ketinggian mereka berdua dalam hidup ini. Ye Tianxuan berkata dengan suara rendah. Ya, ketinggian seperti itu di luar imajinasi kita manusia. Zhao Hebi sepertinya sangat setuju dengan kata-kata Ye Tianxuan. Di sisi lain, ekspresi wajah semua orang di Zixiaozong sangat jelek, karena mereka semua mengkhawatirkan Fendi Zanders. Penghalang di depan Chen Yuanwu benar-benar menakutkan. Jika Fendi Zanders tidak bisa menembus penghalang, maka Chen Yuanwu menjadi tak terkalahkan. Tuan muda tidak akan kalah begitu saja. Bagaimana mungkin? Tuan muda adalah pemakan jiwa, bagaimana dia bisa kalah begitu mudah? Alasan utamanya adalah Chen Yuanwu ini benar-benar tidak tahu malu. Dia sudah sangat tua, namun dia masih menggunakan senjata peri untuk menghadapi tuan muda. Bukankah dia takut ditertawakan oleh orang lain? Sudah saat ini, dan memang benar untuk bertahan hidup. Jika Chen Yuanwu tidak menggunakan senjata peri, dia mungkin sudah kalah. Orang-orang Zixiaozong mulai berdiskusi dengan suara rendah. Aku tahu cara mendobrak penghalang di depanmu. Namun, pada saat ini, Fendi Zanders tiba-tiba berbicara kepada Chen Yuanwu. Ya. Zhenhua Zarge tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, dan kemudian berkata dengan ringan, kalau begitu saya akan menunggu dan melihat, meskipun sungguh luar biasa bahwa Anda mampu menembus 4 penghalang berturut-turut sekarang, tetapi saya belum pernah melihat orang yang bisa menghancurkan penghalang terakhir ini, jika kamu benar-benar bisa melakukannya, aku akan sedikit mengagumimu. Fendi Zanders sedang tidak ingin berbicara omong kosong dengan Chen Yuanwu, dan langsung bergegas ke posisi Chen Yuanwu. Saat ini,
Chen Yuanwu sepertinya sedikit penasaran apakah Fendi Zanders benar-benar dapat menembus penghalang di depannya, jadi dia tidak memilih untuk menyerang Fendi Zanders, tetapi berdiri diam dan menunggu serangan Fendi Zanders. Ledakan. Pada saat ini, tinju Fendi Zanders telah menghantam penghalang hitam dengan keras. Meskipun penghalang itu tidak langsung hancur, pukulan Fendi Zanders membuat penghalang hitam itu sedikit bergetar. Bagaimana kamu melakukannya? Chen Yuanwu bertanya pada Fendi Zanders dengan tidak percaya. Fendi Zanders tidak menjelaskan kepada Chen Yuanwu bagaimana dia melakukannya, tetapi mengangkat tinjunya dan meninjunya ke arah penghalang satu demi satu. Setelah hanya 10 pukulan, retakan yang sangat jelas muncul di penghalang hitam. Setelah melihat pemandangan ini, semua orang tampak semakin terkejut. Tidak ada yang mengira Fendi Zanders benar-benar bisa melakukannya. Hancurkan aku. Pada saat ini, Fendi Zanders tiba-tiba meraung dengan marah. Tinju Fendi Zanders kembali menghantam penghalang dengan nafas yang sangat dahsyat. Ledakan. Terjadi ledakan keras. Penghalang hitam yang awalnya tidak bisa dihancurkan di mata semua orang langsung dihancurkan ke dalam lubang besar oleh Fendi Zanders. Pada saat penghalang hitam meledak, Chen Yuanwu sepertinya mendapat serangan balik dari senjata peri, dan mundur 2 langkah berturut-turut dengan ekspresi bermartabat di wajahnya. Tuan muda berhasil. Ya, Tuan muda berhasil. Bagus sekali. Setelah melihat adegan ini, semua orang di Sekte Zixiao menunjukkan ekspresi gembira. Tetapi Zhao Hebi dan Ye Tianxuan sepertinya sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu, jadi mereka tidak menunjukkan emosi kaget, sebaliknya, ekspresi wajah mereka bahkan sedikit tidak berdaya. Karena sekarang di mata mereka berdua, apapun yang terjadi pada Fendi Zanders, mereka tidak akan merasa aneh. Aku tidak pernah mengira kamu benar-benar bisa melakukannya. Chen Yuanwu melihat posisi Fendi Zanders dan mendesah pelan. Alasan terpenting mengapa penghalang ini begitu kuat adalah karena mengandung yin qi yang sangat menakutkan, jadi ketika saya meninju barusan, saya menggunakan yang qi antara langit dan bumi untuk menempel pada tinju saya, yin dan yang xiangke, menerobos penghalang ini akan jauh lebih mudah. Fendi Zanders memandang Chen Yuanwu dan menjelaskan. Dan Chen Yuanwu juga tersenyum ringan, dan berkata dengan lembut, sepertinya aku masih sedikit meremehkanmu. Fendi Zanders tidak terus berbicara omong kosong dengan Chen Yuanwu, tetapi menembak lagi. Untuk beberapa saat, Fendi Zanders bergegas menuju Chen Yuanwu, lalu mengangkat tinjunya dan melemparkannya ke arah Chen Yuanwu. Ekspresi wajah Chen Yuanwu agak aneh, dan sosoknya bersinar, menghindari pukulan Fendi Zanders. Giok 5 elemen yin yang saya gunakan barusan hanyalah artefak kuasi abadi, sekarang saya ingin menunjukkan kepada Anda apa artefak abadi yang sebenarnya. Chen Yuanwu memandang Fendi Zanders dan berteriak keras. Mungkinkah senior Chen memiliki senjata peri asli di tangannya? Setelah mendengar apa yang dikatakan Chen Yuanwu, Zhao Hebi tampak sedikit bersemangat. Tentu saja, di antara sekian banyak orang yang hadir, bukan hanya dia saja yang heboh, dan ekspresi wajah orang lain juga sangat heboh. Karena mereka hanya mendengar tentang artefak peri yang sebenarnya, tapi belum ada yang pernah melihatnya. Bahkan artefak kuasi abadi seperti Giok 5 elemen yin yang sangatlah langka. Saat ini, Zheng Zhenhai sebenarnya berencana mengeluarkan senjata peri asli, yang bisa dianggap sebagai pesta untuk mata semua orang. Chen Yuanwu menarik napas dalam-dalam, lalu tiba-tiba semburan cahaya hitam muncul di sekujur tubuhnya. Cahaya ini membentuk-bentuk totem di langit yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya. Untuk sesaat, semua orang yang hadir fokus pada totem. Hari ini aku akan menunjukkan kepadamu apa itu senjata peri yang sebenarnya. Chen Yuanwu berteriak pada Fendi Zanders. Pedang hitam panjang perlahan jatuh dari langit, dan akhirnya mendarat di depan Chen Yuanwu. Chen Yuanwu perlahan mengambil pedang hitam panjang di depannya, nafas yang sangat menakutkan keluar dari tubuhnya, dan dunia bergetar. Setelah Zhao Hebi dan Ye Tianxuan melihat pemandangan ini, ekspresi wajah mereka sangat terkejut. Saya tidak menyangka ada artefak abadi di dunia ini. Zhao Hebi menghela nafas dengan suara rendah. Jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya tidak akan percaya bahwa memang ada artefak abadi di dunia ini. Ye Tianxuan buru-buru mengikutinya. Saya hanya mendengar tentang artefak abadi, tetapi saya belum melihatnya dengan mata kepala sendiri. Saat saya melihatnya hari ini, kekuatan artefak abadi sungguh menakutkan. Zhao Hebi berkata tanpa ekspresi. Akhir bab ini.
Bab 2026. Bab 2026 sudah berakhir. Di mana kamu mendapatkan artefak peri senior Chen? Saat ini, Ye Tianxuan telah memikirkan pertanyaan ini di dalam hatinya. Pengalaman kita berdua masih terlalu sedikit. Ada banyak hal di dunia ini yang tidak bisa dimata-matai oleh pejuang setingkat kita. Jika bukan karena perang besar ini, kita mungkin tidak akan tahu bahwa ada pejuang kuno dari peringkat surgawi di dunia ini. Grandmaster, kata Zhao Hebi dari lubuk hatinya. Ye Tianxuan menoleh dan menatap Zhao Hebi, tetapi tidak berbicara. Fendi Zanders, nama pedang panjang ini adalah pedang naga Asure. Itu adalah senjata tingkat peri yang tersisa dari zaman kuno. Hari ini, kamu bisa memaksaku untuk menggunakan giok 5 elemen yin yang dan pedang naga Asure ini, yang cukup untuk membuktikan kemampuanmu. Chen Yuanwu memandang Fendi Zanders dan menghela nafas pelan, lalu melanjutkan, namun, tidak peduli seberapa kuatnya kamu akan mati di tanganku hari ini. Aku tidak akan membiarkan orang seperti kamu terus hidup di dunia ini. Ternyata itu adalah senjata dewa kuno legendaris Asure Dragon Blade. Zhao Hebi langsung tercengang setelah mendengar apa yang dikatakan Chen Yuanwu. Karena dia pernah melihat catatan tentang Asure Dragon Blade di sebuah buku kuno. Meskipun Asure Dragon Blade bukanlah senjata terkuat di zaman kuno, ia juga menduduki peringkat 20 besar. Tentu saja, kekuatannya tidak perlu dikatakan lagi, tetapi Asure Dragon Blade ada dalam sejarah. Itu telah menghilang selama ratusan tahun. Dalam 100 tahun terakhir, tidak ada catatan sama sekali tentang Asure Dragon Blade. Tentu saja, artefak abadi lainnya juga menghilang selama periode ini. Bagaimana mungkin Zhao Hebi membayangkan bahwa Chen Yuanwu tidak hanya mengeluarkan senjata tingkat keabadian saat ini, tetapi juga senjata yang sangat terkenal dalam sejarah Yanxia. Fendi Zanders dalam bahaya. Zhao Hebi hanya bisa mengungkapkan suasana hatinya saat ini dengan seruan seperti itu. Pada saat ini, Chen Yuanwu langsung menuju ke Fendi Zanders dengan Asure Dragon Blade di tangannya. Aura antara langit dan bumi langsung tersulut saat ini, dan terdengar semburan suara-suara menakutkan dan suram dari langit, seolah-olah ada sesuatu yang ingin menerobos belenggu langit. Perasaan ini membuat semua orang merasa sangat takut. Kali ini aura Chen Yuanwu telah banyak berubah, dan kekuatan yang terkandung dalam pedang panjang itu juga luar biasa. Lagi pula, meskipun Anda melihat ke seluruh dunia, senjata dengan tingkat keabadian jarang ditemukan, dan banyak orang bahkan belum pernah melihatnya. Lewati peri. Oleh karena itu, dengan bantuan senjata abadi, kekuatan Chen Yuanwu melonjak, dan saat ini situasi pertempuran juga mengalami pembalikan yang sangat besar. Chen Yuanwu langsung menemui Fendi Zanders dengan pedang naga Asure di tangannya. Pada saat ini, pedang naga Asure di tangan Chen Yuanwu memancarkan semburan cahaya aneh. Baru saja Fendi Zanders bisa mendapatkan beberapa keuntungan saat menghadapi Chen Yuanwu, tetapi saat ini Fendi Zanders benar-benar berada dalam posisi yang dirugikan. Setiap kali keduanya bertarung satu sama lain, Fendi Zanders akan mundur beberapa langkah. Ia telah mundur hampir beberapa ratus meter. Dan di belakang Fendi Zanders ada jurang maut, jadi Fendi Zanders saat ini dalam kondisi tidak bisa mundur. Semua orang melihat posisi Fendi Zanders, dan mereka sangat khawatir, karena mereka tidak tahu apakah Fendi Zanders masih dapat menemukan kesempatan untuk melawan. Ini sudah berakhir. Chen Yuanwu tiba-tiba berteriak pada Fendi Zanders, lalu menusuk langsung ke posisi Fendi Zanders dengan pedang naga hijau di tangannya. Ketika Chen Yuanwu menembak, semua orang dapat dengan jelas melihat semburan aura hitam yang meletus dari Asure Dragon Blade, dan aura ini benar-benar berubah menjadi Asure Dragon Blades yang tak terhitung jumlahnya di udara, seolah-olah bermaksud untuk mengunci posisi Fendi Zanders, sehingga mustahil bagi Fendi Zanders untuk menghindari serangan Chen Yuanwu. Dengan pukulan ini, Chen Yuanwu sekali lagi membuat kagum semua orang yang hadir. Meskipun pedang naga Asure belum mencapai Fendi Zanders, retakan besar telah muncul di gunung di belakang Fendi Zanders, dan retakan itu masih bergerak dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Menjadi lebih besar. Ledakan. Ketika Asure Dragon Blade berjarak kurang dari 100 meter dari Fendi Zanders, puncak gunung di belakang Fendi Zanders telah pecah. Dari titik ini, semua orang dapat merasakan betapa mengerikannya tekanan yang dialami Fendi Zanders saat ini, dan tekanan semacam ini berada di luar imajinasi mereka. Semua orang fokus pada Fendi Zanders, dan mereka memikirkan bagaimana Fendi Zanders harus menghadapi tindakan Chen Yuanwu.
Ketika Azure Dragon Blade berjarak kurang dari 50 meter dari Fendi Zanders akhirnya bergerak. Fendi Zanders mengambil satu langkah ke depan, dan nafas di tubuhnya langsung keluar. Meski aura Fendi Zanders sudah sangat menakutkan saat ini, masih terdapat celah yang sangat besar dibandingkan dengan aura Azure Dragon Blade. Tinju Tiangang Bintang 7, 10 Alam Dharma. Fendi Zanders menggeram pelan, dan detik berikutnya cahaya Buddha yang menyilaukan langsung menyelimuti tubuh Fendi Zanders. Fendi Zanders langsung bergegas ke posisi King Longren. Ledakan. Dengan suara keras, tinju Fendi Zanders bertabrakan dengan Azure Dragon Blade. Tapi yang tidak disangka orang adalah kali ini Fendi Zanders tidak dirugikan. Sebaliknya, keduanya tampak diam, dan pukulan serta bilahnya tertuju pada pandangan semua orang. Hanya saja semua orang tahu di dalam hatinya bahwa ini adalah pertarungan terkuat antara Fendi Zanders dan Chen Yuanwu, dan juga pertarungan antara tinju Fendi Zanders dan King Longren. Setelah kontes ini diputuskan, maka pertarungan ini mungkin akan sangat sulit. Ini hampir berakhir. Kekuatan sihir King Longren yang terus-menerus tampaknya mencoba menerobos tinju Fendi Zanders, dan tinju Fendi Zanders juga terus-menerus menghalangi kemajuan King Longren. Keduanya dalam keadaan tidak bergerak sama sekali, dan sulit membedakan mana yang lebih kuat mana yang lebih lemah. Berdiri di kejauhan, Chen Yuanwu menyipitkan matanya dan menatap Fendi Zanders. Dia bisa merasakan semangat juang Fendi Zanders yang membara, dan dia tahu bahwa Fendi Zanders menyerahkan nyawanya. Jika Azure Dragon Blade kalah dari Fendi Zanders, maka Azure Dragon Blade pasti akan rusak. Dan situasinya akan sangat berbahaya. Pada saat ini, Chen Yuanwu akhirnya merasakan tekanan. Dia tidak pernah berpikir bahwa Fendi Zanders bisa begitu ulet bahkan setelah dia mengeluarkan pedang naga Azure. Kekuatan Fendi Zanders jauh melampaui imajinasinya. Panggil. Chen Yuanwu menarik napas dalam-dalam, lalu mengayunkan tangan kanannya dengan keras. Azure Dragon Blade tiba-tiba berhenti menyerang Fendi Zanders dan kembali ke tangan Chen Yuanwu. Ketika Chen Yuanwu memegang Azure Dragon Blade, dia menemukan bahwa Hei Mingqian gemetar sepanjang waktu. Jika bukan karena dia berhenti tepat waktu, Azure Dragon Blade mungkin benar-benar kalah dari Fendi Zanders. Semua orang yang hadir tahu di dalam hati bahwa Chen Yuanwu memilih untuk menyerah terlebih dahulu dalam duel antara King Longren dan Fendi Zanders, karena dia khawatir King Longren tidak akan dapat bertahan, jadi dia memilih untuk menarik King Longren atas inisiatifnya sendiri. Meskipun Chen Yuanwu ingin mengalahkan Fendi Zanders, dia tidak mau membayar harga kehilangan senjata peri untuk mengalahkan Fendi Zanders. Terlebih lagi, jika Azure Dragon Blade benar-benar rusak, dia mungkin tidak akan bisa mengalahkan Fendi Zanders.